dipandu ibuku, Indonesia kebangsaanku. Airku, marilah kita berseru bersama-sama dalam mengembangkan kampus ini, meningkatkan kampus ini. Kami akan menandatangani. Tetapi untuk ketahuan kita bersama bahwa kehadiran Bapak Bupati Puncak Jaya, Pak Dr. Yuni Wonda, adalah atas sebenarnya ya pikiran beliau sendiri untuk berkenan meminta waktu kepada saya dan kepada Sivitas Akademika untuk berkenan beliau membagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman beliau kepada Sivitas Akademika, dan istimewa kepada kita para dosen dan kepada para mahasiswa. Dan ini merupakan catatan yang baik bagi kami bahwa selain Bupati Nabire yang mungkin hadir dan berkenan memberikan materi atau arahan atau membagi pengalaman kepada kita, baru Bapak ini, baru Bapak Bupati Puncak Jaya. Mari kita apresiasikan. Sangat mengharapkan Bapak Bupati dengan segudang pengalaman yang beliau miliki, karena beliau ini bukan saja baru jadi bupati, tetapi sebelumnya beliau juga sebagai sekda ya Bapak ya. Beliau mempunyai segudang pengalaman. Beliau akan membagikan itu kepada kami sebagai dosen, sebagai tenaga akademisi, dan atau ada mahasiswa kita di bawah tuntunan para dosen nanti bisa mengajar pada sekolah-sekolah dasar yang tentu ditunjuk oleh Kabupaten Nabire. Maksud daripada penandatanganan kesepahaman ini adalah kita berupaya untuk merealisasikan program nasional Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana ada beberapa program dalam program 5 fakultas, ada 13 program studi, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 3 program studi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Bisnis, ada Fakultas Pertanian. Kita boleh berjumpa dengan Bapak Bupati Puncak Jaya. Kesempatan ini sangat sulit untuk kita dapati sebagai Sivitas Akademika untuk bisa bertemu, bertatap muka langsung. Terlebih sebentar kita akan mendengar pemaparan pangan. Itu seringkali lain dengan apa yang kita pelajari, dan hari ini kita akan belajar kepada beliau tentang apa yang telah beliau lakukan di daerah Puncak Jaya. Dan dihormati Bapak Mahathir Pelajar, Bapak Dr. Yuni Wonda, SOS Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, yang terhormat Ketua Yayasan, yang saya hormati para wakil rektor, para pejabat fungsionaris atau pejabat struktural, dan seluruh aktivitas Universitas Cendrawasih atau Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Yang saya hormati, saya banggakan, yang saya cintai kepada teman-teman, adik-adik, dan seluruh mahasiswa. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Tuhan, kami masih diberi nafas kehidupan kami yang begitu luar biasa sehingga kami hadir di sini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Gus Nabire yang begitu luar biasa, memberikan kesempatan bahkan juga mengizinkan untuk saya secara pribadi dengan beberapa rombongan kita masuk di kampus USUIN ini. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyediakan begitu ruangan yang begitu istimewa bagi kami yang hari ini. Bahkan ini bagi saya sejarah dalam kehidupan masuk di kampus-kampus. Ini baru pertama kali saya masuk di USUIN. Tentunya untuk tidak panjang lebar, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa hari ini agendanya mungkin hanya satu. Saya salah satu dari 50 orang seluruh Indonesia, kita Lemhanas, saya salah satu. 2019 Lemhanas Jakarta. Lanjut. Sedikit riwayat pekerjaan, pasti saudara-saudara, terutama sekali adik-adik mahasiswa, tentunya pasti saudara-saudara ini akan selesai menimpa ilmu di USUIN ini, terjun di berbagai macam seluruh lapangan kerja yang ada. Pasti di antara ini ada yang akan pasti jadi ASN. Maka saya sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi saya dari staf seperti ini. Ini punya banyak dapat teori dari Bapak Ibu semua. Saya mungkin kali ini lebih fokus karena saya orang birokrat dan lebih banyak sering di lapangan, sehingga mungkin pengalaman sedikit yang di lapangan, terutama di Puncak Jaya. Sering Puncak Jaya, kalau adik-adik saudara-saudara dengar itu orang biasa bilang zona merah. Makanya saya senang adik-adik semua sudah jas merah ini. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Kita masuk. Nah, lanjut. Kalau bicara teori, sebenarnya organisasi ini banyak, saudara-saudara. Saya hanya tahu sedikit sebagaimana yang sesuai dengan teori-teori yang ada. Saya tidak akan banyak sampaikan teori itu juga. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk kita kali ini saya lebih pada apa yang saya lakukan di lapangan. Kalau teori ini saya anggap sudah biasa, Bapak Ibu sudah berikan. Jadi lanjut yang lebih pada visi misi. Ya, saya lebih sedikit berikan pengalaman sedikit khusus kita dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dimanapun kita berada. Tentunya kita diberhadapkan dengan begitu berbagai macam persoalan. Nah, kami khususnya di Puncak Jaya ini hampir kurang lebih usia sekarang 25 tahun. Di dalamnya itu penyelenggaraan pemerintahan telah maksudnya keluhan atau apa yang dimaksudkan keinginan masyarakat yang ada. Setelah kita memperoleh, lalu kita buat rumusan dalam kebijakan. Dan itu berkaitan dengan penganggaran setiap tahun. Nah, sehingga disinilah kita melakukan satu koordinasi yang begitu luar biasa untuk bagaimana kita temukan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sehingga sekarang dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya ini boleh dikatakan itu sekarang 90% dalam keadaan aman. Jadi keamanan prioritas tinggi. Yang kedua, di sini kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri. Berbagai macam sumber daya alam kita buka untuk perkebunan, kemudian juga dengan pembibitan dan lain yang kita lakukan seperti ini, saudara-saudara sekalian. Dalam 15 tahun Puncak Jaya dalam aktivitas pelayanan pemerintahan yang sangat begitu sulit, sehingga visi misi yang kita buat, kita lakukan komunikasi, membangun dengan teman-teman pihak-pihak yang berbeda ideologi, dan selama kita lakukan senjata tanpa syarat. Mereka sekarang dalam kepemimpinan ini mereka serahkan senjata yang 42. Saya sudah serahkan di Polda dengan Kodam. Ini salah satu bukti seperti ini. Ini supaya bagaimana kita cara melakukan pendekatan komunikasi secara harmonis kita bangun, supaya wilayah itu, daerah itu, masyarakat boleh beraktivitas bebas, kemudian tidak ada lagi mereka melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi sampai hari ini
wujud nyata yang kita buat ketika kita melakukan komunikasi dengan mereka. Kita tanya, apa sih saudara-saudara ini, apa sih keinginan yang harus pemerintah perhatikan. Ya, katakanlah mereka katakan, saya ini pernah ikut tes pegawai sampai hampir 5-6 kali tapi tidak pernah terima. Kemudian saya sudah tidak ada lapangan kerja. Kalau bisa pemerintah kepemimpinan harus berikan saya pekerjaan. Oke, saya jawab. Kami berikan mereka ini SK Bupati supaya dia melakukan pengawasan jalan, misalnya jalan dari Nabire ke Imi atau ke jalan Nabire ke Wanggar. Untuk pengawasan jalan kita berikan mereka SK. Setiap bulan mereka terima uang 2 juta untuk mereka. Ini kita berikan harapan mereka sehingga kesejahteraan dalam keluarga terpenuhi. Apa yang dia inginkan, apa kesejahteraan kita buat, maka dia tidak akan memikirkan untuk keterlibatan seperti ini lagi. Saudara Wakil 1 BM tadi telah sampaikan bagaimana untuk pemerintah harus perhatian kepada mahasiswa yang ada. Jadi khususnya mahasiswa Puncak Jaya yang ada baik di Nabire maupun beberapa kota studi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab apa yang saya lakukan. Bahwa kalau saudara biasa lewat di sini ada asrama Puncak Jaya mahasiswa. Kami sudah lihat baru 3-4 bulan lalu kami sudah resmikan. Saya sudah perintahkan staf ahli sudah resmikan, sekarang mereka sudah tinggal. Kami sudah rehab untuk asrama mahasiswa. Khusus Puncak Jaya. Saya tidak bicara kabupaten lain karena ini kita bertanggung jawab mengenai kita punya anak-anak sesuai dengan daerah yang ada. Jadi sekali lagi, Nabire prioritas tinggi saya sudah lakukan rehab. Sekarang mereka sudah kebijakan kedua, halaman di situ kita sudah bangunkan untuk lapangan bola voli, futsal, apapun di kompleks itu kita sudah bangun. Sekarang mereka sudah main setiap sore di situ. Yang kedua, Putri kami menunggu karena volumenya sampai sekarang itu belum untuk kita melakukan pembangunan. Tapi kalau perkembangan ke depan saya sudah janji bahwa saya akan bangun untuk Putri punya di baru. Yang saya sampaikan, tolong ingat, Manado kita rehat sekarang tahun ini. Kemudian Jogja kita rehat, Manokwari kita rehat. Jadi ada 6 prioritas tinggi tahun ini, bahkan tahun dari kemarin kebijakan kita sudah lakukan, kita rehat sekarang. Jadi yang termasuk Makassar. Jadi ada 7. Sedangkan untuk kota studi lain itu kan tentunya pasti kita bertahap akan kita lakukan. Nah, jadi sekarang menyangkut dengan kebijakan, saya pikir seluruh pimpinan daerah itu pasti punya tanggung jawab bagaimana untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Jadi saya tidak komentar mengenai daerah lain. Kalau pertanyaan tadi untuk Puncak Jaya, kami sudah lakukan sampai hari ini sejauh itu. Jadi tahun ini sekarang lagi ada 7 asrama yang kita rehat. Nah, yang kedua Putri di Jayapura ada, Putri yang Nabire yang belum. Contoh untuk membiayai siswa seluruh Nusantara di tanah Republik Indonesia, bahkan luar negeri. Kemudian di situ saya pelajari, saya sebagai staf dokter di sini, bahwa Bapak kirim petugas untuk membagikan biaya siswa. Itu belum pernah rapat mahasiswa. Dan saya sangat hargai mereka dan saya hormati mereka, itu tugas pelajar yang paling rajin. Itu Kabupaten Puncak Jaya, Puncak dan Intan Jaya. Itu membiayai oleh pemerintah daerah. Dan mereka ini biaya itu untuk membiayai pada mata kuliah. Kemudian kenyataannya ijazah 2018 sampai 2021 masih kami tahan. Kami dari pemerintah Kabupaten Puncak, teman-teman dari beberapa kabupaten lain, kalau ada panggilan hati nurani untuk memberikan pengalaman, itu tidak menutup kemungkinan, boleh-boleh saja. Jadi sebagai modal awal untuk pembangunan aula, saya akan berikan bantuan uang 500 juta. Jadi adik-adik mahasiswa begini,
Yang untuk kunci kaya punya ada ya? Kunci kaya kemarin untuk perkenalan Bapak sudah bantu ya? Aman, Sudah dibantu toh? Sudah, Bapak. Oke. Saya harap dalam perkenalan